Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di TPA Media Channel, channel edukasi buat kita semua untuk menghadapi persiapan P3K, serta di situ banyak sekali soal-soal yang berkaitan dengan guru pendidikan agama Islam dalam rangka mengikuti seleksi-seleksi yang akan diadakan oleh pemerintah, seperti halnya PPG dan lain sebagainya. Untuk itu, sebelum memulai kita membahas soal demi soal yang akan kita kaji, mari bersama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita jalani pada kesempatan kali ini akan bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan berkat usaha yang telah kita lakukan dan ikhtiar yang telah kita jalankan. Semoga dengan tawakal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil yang lebih berkah dan maksimal. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung saja ke soal yang nomor 1. Kedudukan hadis yang ditetapkan sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran diakui oleh mayoritas jumhur ulama. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ketetapan yang dijadikan sebagai sumber hukum setelah Al-Quran untuk dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi hadis mampu menunjukkan dan menjawab persoalan tersebut, menunjukkan kedudukan hadis sebagai bayan, A. Takrir, B. Tafsir, C. Tasyri', D. Nasah, E. Mujmal. Jadi inti soal ini menjelaskan bahwasanya kedudukan hadis itu berfungsi sebagai suatu sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Apabila di dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang menjelaskan terkait dengan permasalahan tersebut, tetapi di hadis bisa dijelaskan, maka hadis tersebut sebagai sumber hukum yang kuat yang akan kita gunakan. Jadi apa itu jawabannya? Saya akan hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah sebagai bayan tasyri'. Bayan tasyri' adalah bayan sebagai ketetapan hukum apabila tidak terdapat di dalam Al-Quran. Karena di jawaban yang A itu bayan takrir itu adalah menjelaskan dari isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, memperkuat kembali dari sebuah persoalan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan dan dikuatkan lagi di dalam sebuah hadis, itu namanya bayan takrir. Sedangkan bayan tafsir itu merinci sebuah ketetapan atau aturan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, kemudian dirinci tata caranya seperti apa itu di dalam sebuah hadis. Misalkan perintah untuk menunaikan sholat, maka sholu kama ra'aitumuni usolli, hadis tersebut menunjukkan bahwasanya bayan sebagai bayan tafsir. Sedangkan bayan tasri' yaitu bayan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, akan tetapi ada di dalam sebuah hadis. Sebagai contoh bayan tasri', hadis yang menunjukkan terkait dengan perintah untuk berwasiat sebelum meninggal kepada ahli waris. Wasiat tersebut disampaikan kepada seorang yang belum meninggal karena itu baik bagi kelangsungan hidup bagi umat Islam, dengan dasar kalau orang yang akan meninggal tersebut memiliki harta yang sangat banyak sehingga nanti bisa mewasiatkan kepada ahli waris terkait dengan pesan-pesan yang harus dijalankannya. Sedangkan nasyah adalah bayan untuk menghapus dari sesuatu hukum yang berada di dalam Al-Quran. Jadi cukup jelas jawabannya dari pernyataan soal tersebut, yaitu yang paling tepat adalah sebagai bayan tasyri' atau penjelasan sebagai sumber hukum
Yang kedua setelah Al-Quran, atau menetapkan sebuah hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Selanjutnya nomor 2, latar belakang terciptanya Piagam Madinah yang menjadi keuntungan tersendiri bagi umat Islam, khususnya dalam bentuk tata negara yang baik, didorong oleh faktor A. Negara yang ingin dikuasai oleh umat Islam karena menginginkan kejayaan bagi bangsa Madinah. B. Tercapainya semangat juang dalam mewujudkan negara Islam dengan mengatur semua lini kehidupan. C. Kondisi sosial masyarakat Madinah yang heterogen, baik kondisi keagamaan, politik, ekonomi, sosial, dan suku bangsa. D. Kondisi budaya yang memiliki satu tujuan bersama, yaitu satu, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Madinah. E. Kondisi suku bangsa yang sangat dijunjung tinggi sebagai kabilah terkuat di Jazirah Arab. Manakah jawaban yang paling tepat dari nomor 2 ini terkait dengan isi Piagam Madinah yang melatar belakangi sang baginda Nabi Muhammad SAW membuat Piagam Madinah atau perjanjian di kota Madinah? Manakah jawaban yang paling tepat? Silakan untuk dianalisis terlebih dahulu. Saya akan menghitung atau memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk memilih mana jawaban yang paling tepat. Saya persilahkan untuk dilihat terlebih dahulu, dibaca-baca, dicermati. Apakah jawaban yang kalian pilih nanti akan sesuai dengan apa yang akan saya tampilkan di layar monitor Bapak Ibu sekalian? Tentunya semoga kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan sebagai pembahasan dari soal nomor 2 ini. Langsung saja, bahwasanya jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kondisi sosial masyarakat Madinah yang heterogen, baik kondisi keagamaan, politik, ekonomi, sosial, dan suku bangsa, itu adalah hal yang sangat fundamental atau mendasar terkait dengan latar belakang yang mendasari akan adanya sebuah perjanjian yang ada di kota Madinah yang dijunjung atau diusung oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan para kaum muhajirin, sehingga terjadilah sebuah perjanjian yang sangat menguntungkan bagi semua orang yang tinggal di kota Madinah. Selanjutnya untuk soal nomor 3, berikut ini yang bukan termasuk sikap toleransi yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW adalah A. Nabi membiarkan orang Yahudi Najran yang masuk ke masjid dan melaksanakan sholat berasyar menghadap ke timur, serta membiarkan ahli kitab yang pernah sekali melaksanakan sholat di masjid. B. Para sahabat berdiri dan sang baginda Nabi duduk ketika ada jenazah Yahudi yang melintas di depannya karena berbeda agama, ras, dan suku bangsa. C. Walaupun Nabi sudah wafat, akan tapi Nabi masih menggadaikan baju perangnya kepada salah seorang Yahudi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. D. Sikap lemah lembut dalam menghadapi cemoohan dari non-muslim. E. Memberikan hadiah dan memuliakan kaum Yahudi dan Nasrani. Manakah jawaban yang paling tepat terkait dengan sikap toleransi yang di situ tidak ditunjukkan oleh sang baginda Nabi Muhammad SAW? Ingat, di situ ada kata bukan termasuk sikap toleransi yang dilakukan oleh sang baginda. Manakah jawaban yang paling tepat? Silahkan kalian cermati terlebih dahulu, kalian analisis, karena ini adalah soal naratif yang membutuhkan analisis sehingga akan ketemu jawaban yang paling tepat dari sebuah persoalan yang telah disajikan terkait dengan sikap toleransi. Jadi apakah jawaban yang paling tepat, rekan-rekan sekalian? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu para sahabat berdiri dan sang baginda Nabi duduk ketika ada jenazah Yahudi yang melintas di depannya karena berbeda agama, ras, dan suku bangsa. Justru sebaliknya, bahwasanya ketika ada jenazah yang lewat, Nabi berdiri, kemudian para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh sang baginda Nabi Muhammad SAW tersebut dalam rangka menghormati jenazah orang Yahudi yang berlainan agama, suku, ras, dan status sosial yang ada pada dirinya. Untuk soal nomor 4, merupakan ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para perawi atau transmitter hadis, memulai dari segi aktivitas mereka dalam meriwayatkan hadis, serta ilmu yang membahas keadaan para perawi dari segi diterima tidaknya periwayatan mereka.
menunjukkan bahwasanya hal tersebut merupakan definisi apa, seperti itu ya. A. Itis al-sanad, B. Rijalul hadis, B. Ilmu gharib al-hadis, C. Ilmu talafik al-hadis, E. Ilmu asbabul wurud al-hadis. Maka jawaban yang paling tepat dari cabang ilmu hadis di atas yang menunjukkan bahwasannya ilmu yang mempelajari terkait dengan keberadaan para perawi atau transmitter hadis atau yang menjalankan hadis tersebut hingga sampai kepada Rasulullah SAW, dan apakah hadis tersebut diterima periwayatannya atau ditolak karena suatu sebab dari sang perawi. Itu termasuk dari definisi ilmu hadis apa, seperti itu ya. Apakah itisal ala sanad, B. Rijal al-hadis, apakah ilmu gharib al-hadis, apakah ilmu talfik al-hadis, ataukah ilmu asbabul wurud al-hadis. Silakan untuk dipilih, saya akan tunggu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Bahwasanya pernyataan dari soal tersebut itu menunjukkan bahwasannya itu adalah definisi dari rijalil al-hadis yang membahas tentang seputar kehidupan para perawi atau transmitter, mulai dari segi aktivitas mereka dalam meriwayatkan sebuah hadis, serta ilmu yang membahas keadaan para perawi sehingga akan diterima atau ditolak dari hadis yang ia riwayatkan, apakah sanadnya tersebut meliputi para perawi-perawi yang shikoh atau ada yang terkena dari kecacatan suatu hadis sehingga menyebabkan hadis tersebut tertolak. Sedangkan untuk jawaban yang A itu adalah itisal as-sanad, yaitu artinya sanadnya itu selalu tersambung atau tidak terputus sanadnya sehingga hadis tersebut bisa sanadnya sampai dengan Rasulullah SAW. Sedangkan yang C, ilmu gharib al-hadis, itu adalah ilmu yang mengkaji terkait dengan makna dari pesan suatu hadis tersebut. Itu bisa dipahami oleh para sahabat apa tidak, seperti itu ya. Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW itu banyak menggunakan kata-kata bahasa Arab yang masih menggunakan Arab-Arab yang di situ menjadi budaya masyarakat Arab pada zaman itu, sehingga ketika para sahabat itu mau meriwayatkan sebuah hadis dan matan atau isinya tersebut kadang sulit untuk dipahami, maka disitulah dibutuhkan ilmu al-gharib al-hadis. Sedangkan ilmu talfik al-hadis yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang kadang ada hadis yang di situ menjelaskan terkait dengan hal yang berlawanan dengan sebuah hadis, maka hadis-hadis yang berlawanan tersebut dikumpulkan untuk diketahui titik tengahnya pembahasan seperti itu, maka perlu dilakukan karena agar tidak terjadi simpang siur di dalam memahami sebuah hadis yang sedang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan ilmu asbabul wurud adalah ilmu hadis yang terkait dengan sebab-sebab turunnya sebuah hadis tersebut, sehingga di situ siapakah yang menyaksikan turunnya hadis, para sahabat dan tentunya Rasulullah SAW yang menerima tersebut dalam keadaan seperti apa sehingga memunculkan hadis tersebut. Oke, lanjut untuk soal nomor selanjutnya, yaitu nomor 5. Dengan membangun harmonisasi interaksi orang tua anak dengan desain kurikulum dalam keluarga yang berorientasi akhlakul karimah, melakukan metode pembiasaan akhlak dalam diri anak agar sang anak kelak akan menjadi tumbuh dan dewasa dengan hidup sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mampu berbuat baik kepada ibu bapaknya. Penjelasan di atas sesuai dengan bunyi surat Al-Luqman ayat A 13, B 14, C 17, D 18, E 19. Maka jawaban yang paling tepat dari pernyataan soal tersebut intinya adalah cara mendidik seorang anak jadi orang tua yang bijak itu seperti apa, dijelaskan di dalam Quran surat Al-Luqman ayat berapa. Saya akan menunggu jawaban dari rekan-rekan sekalian.
Manakah jawaban yang paling tepat? Akan saya hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Bahwasannya Quran Surat Al-Luqman ayat 14 itu menjelaskan tata cara orang tua yang bijak dalam mendidik anaknya, seperti halnya yang dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim. Mungkin 5 soal dulu yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Dari yang sedikit ini, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita lakukan. Semoga dengan ilmu yang bermanfaat akan menambah keberkahan dari kehidupan kita di muka bumi ini, seraya untuk mencari ridhonya, dan kita semua akan diberikan kemudahan di dalam melaksanakan setiap aktivitas yang akan kita laksanakan ke depan sebagai seorang pendidik. Mungkin itu dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.